Oke, sekarang kita lagi ada di pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda. Kita hari ini mau ke Melak lewat jalur sungai, naik kapal Barokah 08. Sekarang sekitar jam 6.033. Perjalanan sekitar 18 jam. Kalau berangkat sekarang nyampainya sekitar jam 2 sampai jam 3 malam. Hari ini tanggal 18 Mei 2021. Penumpangnya banyak banget, gila. Setelah kemarin sempat ada pembatasan dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, sekarang penumpang malah membeludak, tidak ada urusan. Ini baru di bawah, belum di atas. Itu barang-barangnya. Ntar kalau udah jalan aja deh, kita bakal keliling kapal ini. Itu barang biasa saya berangkat ke Melak cuman di atas itu. Sekarang barangnya masuk ke bawah kapal. Mantap. Nih kapal ini tujuan Melak. Kalau kapal yang itu bawa tandon tujuan Longiram, lebih jauh lagi. Itu di atasnya ada tandon, ada drum, ada ayam, ada gas LPG, ada sembako. Gila. Ini kalau misalnya ke Longiram mungkin bisa sampai 2-3 hari kali ya. Ini nanti kapalnya berangkat jam 7. Masih ada sekitar 20 menitan sambil nunggu penumpang. Saya lebih senang kalau ke Melak, ke Kubar lebih senang lewat jalur sungai. Kenapa? Karena kalau menurut saya lewat jalur sungai lebih berasa wisata kali ya. Lebih menikmati perjalanan. Karena kalau lewat darat itu benar-benar jalannya putus, rusak, banyak surprise-nya di jalan. Jadi kalau misalnya naik sungai itu ya jalurnya lempeng aja, habis itu kita bisa ngeliat kiri kanan sungai. Itu pemandangan khas asli Kalimantan. Masih banyak pohon. Kalau kita lagi beruntung bisa ngelihat batu bara ya. Batang Kalimantan ini emang sumbernya batu bara lah pokoknya. Itu kalau misalnya kelihatan di sana tuh ada kapal-kapal takbut, ponton ngangkut batu bara. Itu dari sana Hulu Mahakam semua itu pada dibawa ke laut semua. Mantap. Oke, buat teman-teman yang pernah ke Melak pakai kapal dari Samarinda atau sebaliknya dari Melak ke Samarinda kapal, boleh komen, ceritain pengalamannya di kolom komentar. Seru ya naik kapal ini ya. Walaupun seiring perkembangan zaman, kapal ini tetap dinikmatin oleh banyak orang ya. Nggak lekang oleh waktu lah ibaratnya. Selama jalanan dari Samarinda ke Melak itu rusak, ya kapal tetap pilihan terbaik dan ekonomis lah. Dengan biaya 150.000 kita bisa ke Melak dari Samarinda dengan memakan waktu sekitar 18 jam. Ya worth it sih. Nih. Biasanya kalau misalnya gini ada ya petugasnya lah, kuli pelabuhan bantu ngangkat-ngangkat gini sama kapal motor-motor tuh ada yang bantu ngangkat gitu. Aku kurang tahu berapa biayanya ya. Aduh, ada sekitar 4 orang yang ngebantu buat naikkan motor ke kapal ya. Meluncur, mantap. Oke. Itu aja. Nanti saat jalan kita keliling, kalau misalnya ada penumpang yang bisa kita tanyain nanti kita tanya-tanya. Asik juga kayaknya. Nggak tahu ya kalau rame gini berapa jam, nggak tahu ya. Oke, itu aja. Oke, sekarang kita turun ke kapal.
Lihat, penumpangnya banyak coy. Ini baru di bawah nih. Ini ada jualan amplang, nah, ada jualan nasi. Nah. Di bawah ada tempat lagi untuk naruh barang-barang, biasanya sih motor ya. Nah ini aku ngerekam nggak pakai mic eksternal, jadi suaranya mungkin nanti kalau misalnya kapalnya jalan bakal ribet banget suara mesinnya ya. Itu ada kapal tambang pasir, mantap mantap. Ada yang bawa ayam, ada yang bawa anak ayam. Ah mantap, hilang corona di kapal. Ada yang bawa anak ayam, ada yang bawa mainan. Ini di bawah aja sekitar 20-an orang, kali 20-30 orang ada kali. Ini belum di atas, sekarang kita ke atas coba. Oke, ini naik tangga, harus hati-hati naik tangganya karena tangganya sangat terjal dan sedikit licin kalau kurang berhati-hati. Ya, ini situasi di atas kapal. Mantap. Ini kita bedanya di bawah sama di atas. Kalau di bawah itu bener-bener ya selonjoran aja, selonjornya. Kalau di atas kita bakal dapat ini, ada kasur ya, lumayan empuk lah. Terus dapat bantal juga, dapat bagasi, dapat kipas angin, dapat colokan. Ya lumayan lah untuk menemani perjalanan nanti. Ini ada kaca, bisa dibuka ntar. Lihat padat banget. Oke, sekarang kita bakal jalan-jalan di kapal. Ini kita lihat di atas kapal isi ya. Wih. Ini pemandangan dari atas kapal. Enak nih buat nyantai-nyantai, minum kopi sambil ngerokok nih, pas banget nih. Nah, gini pemandangan Sungai Kalimantan. Kiri kanan masih banyak hutan. Ya, banyak batu bara juga sih. Oke, kita lanjut ke bawah. Pakai sendal. Mantap, di bawah rame banget. Nih, sekarang kita mau menuju kantin. Lewat bawah, permisi. Kita harus melewati orang-orang yang lagi tiduran. Kita bakal lewati mesin ini, berisik banget sumpah mesinnya.
lagi ada di perjalanan Samarinda Melak melalui jalur sungai dengan kapal motor Barokah 08 ya. Suasananya enak banget ya, sejuk ya. Ini sekedar informasi, sekarang aku lagi ada di lantai 2 kapal. Nih. Di dalam sana itu, dalam sana tempat istirahat para penumpang ya. Ada disediain kasur, bantal, ada kipas angin, ada colokan. Sekarang aku pengen lihat suasana di luar ya, melihat pemandangan hutan Kalimantan. Gila, sejuk banget men. Ini yang selalu aku senangin saat waktu naik kapal ya, lihat Sungai Mahakam. Pemandangannya bener-bener gila, jauh banget kan. Nah ini yang nggak bisa kita dapatin kalau misalnya perjalanan lewat jalur darat ya. Memang sama-sama kiri kanannya emang bener hutan, sama-sama hutan, cuman kita nggak bisa nikmatin pemandangan. Paling sekilas lewat gitu aja. Kalau memang ngelihat pemandangan bagus ya udah aja, cuman jalan lihat sekilas gitu aja. Tapi kalau misalnya lewat jalur sungai ini, kita benar-benar bisa ngenikmatin suasana sore di atas kapal, terus angin sepoi-sepoinya di atas kapal, pemandangan hijau hutannya. Gila. Untuk membayar 150.000 ini terlalu murah sih. Ini udah seperti perjalanan wisata kalau menurut aku. Entah mau dibilang lebay atau gimana, tapi coba teman-teman rasain deh sensasinya perjalanan lewat jalur sungai dari Samarinda ke Melak. Asik. Ini apa namanya, suasananya nggak bisa digambarin ya, maksudnya nggak ya, kita emang digambar ini di video ini kita bisa ngeliat hutan-hutannya, tapi sejuk anginnya coba. Ini benar-benar sejuk, ini jarang banget bisa didapatkan di kota-kota nih. Lihat itu, kalau misalnya kelihatan ada burung-burung itu. Emang cuacanya sekarang lagi agak sedikit mendung ya. Tadi habis hujan, ini lantainya juga masih basah. Ini kalau misalnya sore asik banget di sini di atas kapal ini. Ini kayaknya belum sampai Kota Bangun. Nanti Kota Bangun itu ada jembatan, ntar kita ngelewatin jembatan lagi, jembatan Kota Bangun. Ini ya, Kalimantan ini benar-benar kaya dengan kekayaan alamnya. Kita emang harus benar-benar ngejaga. Memang susah ya, lebih susah ngejaganya ya. Banyak hutan, sejuk. Kita sering berpikiran liburan itu ke Eropa. Ke Eropa juga sebenarnya ngelihatnya ya pemandangan-pemandangan gunung Eropa dengan biaya yang cukup mahal, cuma sekedar nikmatin pegunungan. Kalau menurut aku di dalam negeri kita sendiri di Indonesia banyak pemandangan-pemandangan bagus dengan biaya yang lebih ekonomis ya. Cuman mungkin jarang terekspos saja kali ya tempat-tempat yang bagus di Indonesia. Kalau menurut standar aku sih, dengan ngelihat hutan Kalimantan di jalur sungai ini emang bener-bener indah sih. Nah coba lihat hutan-hutan ini kayak berasa film 90-an gitu. Film-film di hutan, syuting di hutan. Gila. Nah, ini di sini banyak walet-walet milik warga ya, usaha sarang burung walet punya warga tuh. Kalau misalnya
kelihatan. Ya, Kalimantan Timur ini juga termasuk penghasil sarang burung walet terbaik juga ya. Ini ada perkampungan di pinggir sungai. Aku kurang tahu kampung apa ini, tapi yang pasti cukup banyak sarang burung walet punya warga ya. Ini aku nggak ngerti nih kalau misalnya di sana jalur daratnya lewat mana, itu aku kurang ngerti ya, atau memang cuman lewat jalur sungai, aku kurang tahu itu. Di depan kita itu ada kapal ponton namanya Robi 135 Samarinda. Aku semenjak punya istri orang Melak, sering bepergian lewat jalur sungai, pingin ya angan-angan aja sih, cita-cita pingin punya speed biar bisa ngerasain sensasinya jalan pakai speed sih di Sungai Mahakam, menyusuri Sungai Mahakam pakai speed. Aku nggak tahu kapan kesampaiannya, tapi ya semoga aja bisa kesampaian lah. Tapi kira-kira kalau pakai speed masih bisa nikmatin suasananya, enggak ya? Kalau naik kapal ini kan karena santai, bisa nikmati angin sepoi-sepoi, jadi terasa nikmat perjalanan. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya naik speed itu ya masih bisa nikmatin suasana enggak ya? Aku pernah dengar kalau misalnya naik speed dari Samarinda ke Melak itu sekitar 5-6 jam aja. Tapi aku nggak tahu itu kencang banget kali speednya. Tuh, ada apa itu? Ada rumput di tali kapal itu. Kelihatan nggak? Ini para anak buah kapal ini termasuk orang-orang yang kuat ya, jauh dari daratan, jauh dari keluarga, bener-bener hidupnya di atas kapal. Mungkin kalian libur, cuman nggak tahu, aku kurang tahu ya kapan liburnya. Tapi benar-benar orang-orang hebat ini yang kerja di kapal ini. Kita aja mungkin nih naik kapal gini aja udah berasa bosan kali ya. Tapi mereka memang termasuk hebat lah, bisa bertahan di kapal. Itu di depan kayak ada tangki besar, itu aku kurang tahu itu tangki apa. Oke, sekarang jam 2 malam. Kita udah sampai di Pelabuhan Muara Pahu, sekitar 1-2 jam lagi buat sampai ke Melak. Ini suasana malam hari ya di Sungai Mahakam. Ini di Muara Pahu udah lumayan ada sinyal di sini, 4G sih. Pakai provider Telkomsel. Nah, itu ada ketinting malam-malam ya.
kelihatan aja dia. Ini aja kelihatan nggak tuh kelilingnya, kena kulit tuh. Ini di luar cuacanya dingin banget ya. Itu di depan kayak ada hutan, nggak kelihatan coy. Ini bener dingin banget. Ya sabar dulu, sekitar 1-2 jam kita bakal nyampe ntar di Pelabuhan Merak. Ini lebih lambat dari biasanya ya, karena biasanya sekitar jam 2:30-3 kita udah bisa sampai di Pelabuhan Merak. Ini mungkin karena selain airnya pasang juga penumpangnya banyak ya, jadi kapalnya jalannya cukup lambat ini. Ini di luar benar-benar anginnya dingin banget. Oke, udah itu aja. Kita masuk dulu ke dalam. Gak tahan coy, dingin banget. Oke, udah sampai di Pelabuhan Merak ya. Sekarang jam 6 pagi, rekor. Selama aku pakai kapal ini paling lama nih, 23 jam, hampir 24 jam. Dari Samarinda jam 7 nyampe Merak sekitar jam 6 pagi. Ya ramai banget nih orang nih. Ini suasana Pelabuhan Merak pagi hari. Oke.